Inilah pemilik kartu KKS yang tidak lagi menerima Bansos PKH tahap 4 dan BPNT tahap 5. Ada aturan terbaru bagi KPM yang selama ini menggunakan kartu KKS di mana pencairannya melalui ATM, dan bakal banyak lagi KPM yang memiliki kartu KKS yang nantinya kosong pada pencairan bantuan PKH tahap 4 September-Oktober dan juga BPNT September-Oktober 2023. Nah, apakah teman-teman masih memegang kartu KKS lama ataupun KKS baru? Simak informasi lengkapnya, siapa tahu Anda adalah salah satu yang bakal kosong kartu KKS di pencairan Bansos tahap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada pada pertengahan bulan September 2023. Semoga teman-teman semua yang memirsa video ini adalah bagian dari penerima Bansos yang telah menerima saldo Bansos, baik itu pencairan KKS maupun yang dicairkan lewat PT Pos. Dan bagi teman-teman yang belum menjadi peserta Bansos dan layak untuk menerima Bansos, semoga saja ada harapan baik, karena saat ini Kementerian Sosial terus membenahi dan memutakhirkan data penerima Bansos agar lebih tepat sasaran dan layak sebagai penerima Bansos sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, Kementerian Sosial atau Kemensos terus meningkatkan integritas data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS untuk memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal dan nomor identitas kependudukan atau NIK yang padan dengan data kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, dilansir dari antaranews.com menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pernah menyebut bahwa persoalan utama dalam penyelenggaraan bantuan sosial atau Bansos adalah akurasi data penerima Bansos, baik itu terkait kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data. Rendahnya kualitas dan transparansi data berdasarkan keluhan yang masuk ke aplikasi Jaga Bansos mengakibatkan permasalahan dalam penyaluran Bansos seperti Bansos tidak tepat sasaran, tumpang tindih, serta tidak transparan. Nah, oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta Kementerian Sosial atau Kemensos agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan kriteria kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial atau Bansos lebih tepat sasaran. Nah, selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga mengingatkan jangan sampai penduduk produktif itu mendapatkan Bansos terus-menerus selama bertahun-tahun namun tetap saja miskin. Nah, dilansir dari laman resmi Kemensos RI 6 September 2023, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyampaikan progres perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan juga KPK. Nah, dalam acara yang diselenggarakan di gedung ACLC KPK tersebut, Menteri Sosial Risma menyatakan potensi kerugian negara dalam penyaluran bantuan sosial atau Bansos lebih dari 523 miliar per bulan itu dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama pemerintah daerah sebanyak 2.284.992 keluarga penerima manfaat atau KPM. Bersama pemerintah daerah juga telah berhasil diperbaiki 41.377.528 data dan telah diterima 21.072.271 data usulan baru. Yang sudah mendapatkan Bansos sebanyak 15.294.921 jiwa, dan yang diusulkan masuk DTKS saja itu sudah ada sebesar 4.473.332 jiwa.
Dalam acara interoperabilitas data antara kementerian dan lembaga untuk akurasi data penerima bantuan, Menteri Sosial Risma juga menyampaikan potensi kerugian negara penyaluran bansos sebesar 140 miliar per bulan dapat diselamatkan bersama dengan kerjasama KPK. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri serta Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, Badan Kepegawaian Negara serta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dari data tersebut sebanyak 493.137 penerima bansos yang gajinya di atas UMK, diantaranya 23.879 ASN dan 13.369 data yang terdaftar pada Ditjen AHU sudah dikembalikan ke daerah untuk diverifikasi ulang. Nah, teman-teman, ada pertanyaan yang menarik, itu dikutip dari salah satu media yang mempertanyakan dengan kalimat seperti ini. Orang tua saya lansia yang sudah tidak memiliki penghasilan. Sebelumnya mereka merupakan penerima PKH dan BPNT. Tapi 2 periode terakhir ini mengapa mereka tidak lagi menerima? Apakah ada kaitannya dengan diterimanya saya sebagai CPNS? Nah, pertanyaan ini sekaligus menjawab sendiri pertanyaannya. Jadi, memang benar bahwa sejak Kementerian Sosial Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran nomor 37-1-DI.02-1-2022 tanggal 10 Januari 2022. Itu terkait verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial. Jenis pekerjaan menjadi kriteria utama verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial. Pada praktiknya berlaku untuk KPM yang salah satu anggota keluarganya dalam satu kakak terdapat anggota keluarga dengan pekerjaan ASN, PNS, TNI, Polri, atau karyawan swasta pensiunan. Namun, pada saat ini cakupannya telah berkembang karena Kementerian Sosial melakukan upaya sinkronisasi DTKS dengan berbagai data induk di pusat seperti data pendamping sosial, data kependudukan, Dapodik, data kepegawaian, data AHU, data BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi dari berbagai lembaga inilah saling terhubung atau terkoneksi sehingga sekiranya ada keluarga penerima manfaat atau KPM baik itu sebagai pengurus ataupun pemegang rekening bansos maupun anggota keluarga dalam kakaknya sekiranya ada yang terjaring tidak layak bansos, maka secara otomatis bantuannya akan terputus seperti PKH, BPNT, bahkan juga bantuan PBI atau BPJS gratisnya dihentikan. Jadi perlu dipahami ya teman-teman bahwa Kementerian Sosial atau Kemensos telah menetapkan kategori masyarakat yang tidak layak untuk menerima bantuan sosial atau bansos. Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial. Lantas, siapa saja yang telah memiliki kartu KKS ataupun masyarakat yang tidak bisa lagi menerima bantuan sosial? Hal ini secara tegas disampaikan Kementerian Sosial pada akun Instagram resminya. Terdapat 8 kategori masyarakat yang tidak layak menerima bantuan sosial. Di antaranya, yang pertama sudah mampu, 2 berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, 3 pensiunan PNS, TNI, Polri, yang keempat keluarga PNS, TNI, Polri, yang kelima pendamping sosial, yang keenam perangkat desa, yang ketujuh memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN, APBD, yang kedelapan tenaga kerja dengan penghasilan di atas UMP, UMK. Jika teman-teman menemukan dari 8 kriteria tidak layak bansos, maka teman-teman bisa melaporkannya melalui aplikasi Cek Bansos apabila terdapat penerima bantuan yang tidak sesuai. Nah, ada pertanyaan yang bagus, apakah data DTKS dan penerima bantuan sosial tidak pernah diperbaharui sehingga tidak tepat sasaran? Jawabannya, DTKS diupdate secara rutin oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota dengan melibatkan pemerintah desa kelurahan melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan, serta dilakukan pengecekan rumah tangga di lapangan sesuai dengan aturan. Hasil update data dikirimkan ke Kementerian Sosial untuk ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021.
DTKS diupdate secara berkala dengan penetapan setiap bulan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Sedangkan data penerima bantuan sosial merupakan data yang telah disahkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan sosial tertentu periode tertentu. Usulan penerima bantuan sosial itu bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang seharusnya telah melalui proses verifikasi kelayakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Apabila kemudian diperoleh temuan atau laporan bahwa ada keluarga penerima manfaat atau KPM penerima bantuan sosial terbukti tidak layak untuk mendapatkan bantuan sosial, maka Dinas Sosial Kabupaten dapat menindaklanjuti dengan menindaklayakkan keluarga penerima manfaat atau KPM tersebut sehingga tidak kembali masuk dalam usulan bantuan sosial periode berikutnya. Jadi, bila teman-teman meskipun telah memiliki kartu KKS, namun terdeteksi dari 8 kriteria baik dari segi pekerjaan maupun tingkat ekonominya ternyata tidak layak menerima bansos, maka akan terhapus. Dan jika masih menerima bantuan sosial padahal sudah mengetahui kriteria itu tidak layak, sebaiknya mengundurkan diri saja dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan atau layak menerima bantuan sosial. Oke teman-teman, mungkin infonya saya cukupkan sampai di sini saja. Like dan share jika berita ini bermanfaat. Saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.